Indonesia dan Malaysia sama-sama pilih drone angka tapi versinya berbeza. TNI-AU guna angka S dengan sistem kawalan satelit penuh. Netizen Malaysia mendadak heboh. Mereka membandingkan angka S milik TNI, Angkatan Udara dan TUDM. Ada yang bilang angka Indonesia adalah UCAV tempur, sementara angka Malaysia hanya jadi drone pengintai maritim. Benarkah begitu? Mari kita bongkar dengan data, fakta, dan analisa mendalam hanya di update militer. Fakta pengadaan. Pertama, mari kita lihat fakta pengadaannya. Malaysia resmi memesan 3 unit angka S pada Ajang 5 2023. Drone ini nantinya akan ditempatkan di Labuan dengan fokus utama pengawasan maritim dan laut Tiongkok Selatan. Indonesia jauh lebih ambisius. Lewat kontrak dengan Turkish Aerospace Industries, TNI memesan 12 unit angka S. Skemanya pun berbeda. 6 unit dikirim langsung dari Turki, sementara 6 lainnya dirakit di dalam negeri. Sebuah langkah penting menuju kemandirian alutsista. Pada September 2025, publik dikejutkan dengan kemunculan perdana angka S TNI Angkatan Udara di Lanut Supadio, Kalimantan Barat. Tanpa banyak publikasi, tiba-tiba hadir dan langsung operasional. Di titik inilah netizen Malaysia mulai ramai membandingkan 3 lawan 12 plus faktor rakitan lokal Indonesia yang dianggap sebagai nilai tambah strategis. Sensor dan kemampuan. Sekarang kita masuk ke soal sensor dan kemampuan. Secara platform, angka S buatan Turkish Aerospace memiliki paket yang sama. Electro-optical/infrared camera untuk pengintaian siang maupun malam. Synthetic Aperture Radar, SAR, dengan kemampuan Ground Moving Target Indicator GMTI, serta kontrol jarak jauh berbasis satelit. Artinya, baik angka Indonesia maupun Malaysia sama-sama bisa menjalankan misi ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Dan bila dipersenjatai, keduanya bisa berperan sebagai UCAV. Namun, disinilah jalurnya mulai berbeda. Malaysia sejak awal menegaskan bahwa angka mereka difokuskan untuk pengawasan maritim. Tugas utamanya memantau pergerakan kapal, aktivitas di EEZ, hingga dinamika di Laut Tiongkok Selatan. Sementara itu, Indonesia memesan dalam jumlah lebih besar. Skema ini membuka kemungkinan lebih luas. Angka bukan hanya mata di langit, tetapi juga platform tempur yang siap dimodifikasi sesuai kebutuhan. Persenjataan, bisa atau tidak? Pertanyaan berikutnya, apakah angka yang dibeli kedua negara ini bisa dipersenjatai? Secara teknis, jawabannya jelas, bisa. Angka S dirancang modular dan sudah teruji membawa berbagai persenjataan buatan Turki, mulai dari MML dan MAMC, bom pintar mini yang terkenal digunakan Bayraktar di Suriah dan Libya, roket berpemandu cirit 70 mm, hingga rudal anti-tank LWMTS. Namun, kemampuan teknis berbeda dengan paket yang dibeli. Malaysia secara resmi hanya mengambil paket ISR murni. Jadi meskipun airframe angka bisa dipersenjatai, versi TUDM tidak dilengkapi modul senjata. Indonesia hingga kini belum ada keterangan resmi apakah unit yang baru datang langsung akan dipersenjatai. Tapi ada perbedaan mendasar. Dengan kontrak rakitan lokal, Indonesia memiliki ruang gerak lebih luas untuk integrasi persenjataan di kemudian hari, entah dari Turki ataupun opsi dalam negeri. Inilah yang membuat publik Malaysia riuh. Mereka melihat Indonesia tidak sekadar membeli drone, tapi sekaligus membuka peluang menjadikannya drone tempur penuh bila situasi menuntut. Kenapa netizen Malaysia heboh? Lalu, kenapa perdebatan ini bisa begitu panas di kalangan netizen Malaysia? Ada beberapa faktor kunci. Pertama, soal jumlah. Indonesia membeli 4 kali lipat lebih banyak, 12 unit berbanding 3. Skala ini otomatis menimbulkan kesan perbedaan kekuatan. Kedua, soal kemandirian. 6 unit angka dirakit langsung di Indonesia. Ini bukan sekadar angka, tapi simbol kemampuan transfer teknologi, sesuatu yang selalu jadi nilai strategis. Ketiga, soal narasi global. Dunia sudah melihat bagaimana angka dan Bayraktar digunakan Turki sebagai UCAV tempur di Suriah, Libya, hingga Nagorno-Karabakh. Jadi setiap kali nama angka disebut, bayangan publik langsung mengarah pada drone bersenjata, bukan sekadar pengintai. Ditambah lagi, kemunculan perdana angka S Indonesia berlangsung senyap. Tanpa banyak publikasi resmi, tiba-tiba sudah terlihat operasional di Lanut Supadio. Bagi netizen Malaysia, hal ini menambah rasa kaget sekaligus penasaran. Hasilnya,
Forum-forum mereka pun riuh, membandingkan sensor, jumlah, hingga opsi persenjataan, meski faktanya setiap negara memiliki kebutuhan dan fokus berbeda. ANKA-S. Dari mata di langit, jadi tangan pemukul. Namun di balik perdebatan panas di dunia maya, ada satu hal yang tak terbantahkan. Kehadiran ANKA-S TNI AU ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia kini mulai masuk ke fase baru pemanfaatan drone tempur. Jika Malaysia menekankan fungsi intelligence, surveillance, reconnaissance, atau ISR, maka Indonesia melangkah lebih jauh. Drone bukan lagi sekadar mata di langit, tapi juga tangan panjang yang bisa memukul target dengan presisi. Dengan pola pengadaan yang senyap dan tiba-tiba hadir operasional, TNI Angkatan Udara mengirim pesan jelas. Mereka tidak sedang bermain-main. ANKA-S bukan hanya menambah kekuatan udara, tetapi juga memperkuat daya deteren Indonesia di kawasan. Inilah alasan mengapa setiap kemunculan alutsista baru di Indonesia seringkali langsung jadi bahan diskusi netizen negara tetangga. Karena tanpa banyak bicara, Jakarta membuktikan bahwa kekuatan militernya terus tumbuh, stabil, senyap, dan pasti. Perdebatan soal siapa yang lebih unggul, ANKA-S TNI Angkatan Udara atau ANKA-S TUDM, mungkin akan terus berlanjut di ruang komentar dan forum-forum militer. Tapi satu hal jelas, masing-masing negara memilih jalannya sendiri sesuai kebutuhan strategisnya. Malaysia memfokuskan pada pengintaian dan pengawasan jangka panjang, sementara Indonesia secara perlahan membangun kemampuan drone tempur yang bisa memberi efek deteren nyata. Dan justru disitulah letak kekuatan ANKA-S Indonesia. Hadir senyap, tidak banyak bicara, tapi langsung operasional. Sebuah pola khas pertahanan Indonesia yang sering mengejutkan tetangga. Pertanyaannya sekarang, dengan ANKA-S yang sudah hadir, akankah Indonesia melangkah lebih jauh menuju era drone kombatan murni di masa depan? Atau cukup menjadikannya sebagai pengganda kekuatan dalam sistem pertahanan berlapis? Seperti biasa, waktu yang akan menjawab. Dan di kanal update militer akan terus mengupasnya untuk Anda.